Jika ada belief-belief tentang uang, bahwa uang datang hanya saat, saya kerja aja, itu limitasi sebetulnya. Itu adalah belief yang harus dirilis, betul, harus dirilis. Kenapa? Karena jauh sebelum kita ada, jauh sebelum kita dilahirkan gitu, ini kesadaran yang perlu kita announce atau perlu kita siarkan ke begitu banyak teman-teman kita. Kalau ada belief seperti uang yang datang hanya saat saya kerja, keinginan menggebu-gebu, rasa sakit di tangan, iri lihat orang lain berhasil, dan apapun itu yang dirasakan, berarti semuanya itu harus diriliskan ya. Karena rasanya sekarang pengen banget pindah tempat kerja, tapi udah daftar ke sana sini masih belum dapat. Oke, gila ini pertanyaan keren banget. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini senang banget aku. Ada Farida, ada Mbak Fe, ada Mbak Umi, ada Windy, ada Mas Wahyudi. Nah, 5 orang teman-teman yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang luar biasa menurut aku dan ada tempat spesial gitu di hati ini Bos, saya tahu bos. Asik. karena teman-teman yang hadir pada hari ini tuh udah mengalami masa ya, satu proses dalam kehidupan di mana jiwa ini menjadi ruang bahwa alur naturalnya ruang ini harus mengalami semua rasa gitu. Rasa bahagia, rasa sedih, rasa cemas, rasa bingung. Eh, Natural default-nya itu memang harus mengalami mengalami dalam semua rasa peristiwa itu. Jadi default-nya itu si jiwa ini bertumbuh, si jiwa ini memang diizinkan untuk mengalami semua rasa itu. Untuk apa? Untuk pertumbuhan wisdom-nya dia. Untuk pertumbuhan wisdom-nya, untuk pertumbuhan kebijaksanaan, kebaikan, attitude, behavior-nya dia, pola pikir, dan segala hal yang membentuk diri dia sehingga menjadi seperti sekarang gitu. Secara naturalnya tubuh ini dia harus menjadi ruang suci, ruang kesadaran, di mana semua rasa ini harus mengalir dan teralami. Judul naturalnya itu adalah flowing. Flowing artinya mengalir. Artinya kita mengizinkan semua rasa itu mengalir lewat tubuh ini. Nah, uniknya kita tidak pernah diajarkan untuk mengerti bahwa hidup ini harus flowing, mengalir, sejalan, selaras dengan getaran semesta. Kita terbiasa dari sejak zaman dulu gitu, mode-nya adalah mode pertahanan. Mode-nya adalah mode kalau bahagia aku terima, kalau nggak enak aku tolak gitu. Kalau bahagia aku terima, kalau enggak aku ancang-ancang untuk menolak, menghindar, mendorong, dan komplain gitu. Jadi mode awal manusia tuh memang dari zaman dulu ya, dari zaman sejarah prasejarah kayak gitu, mode-nya tuh udah mode pertahanan gitu. Udah mode yang kalau nggak enak tuh nggak mau ditolak gitu. Nah, itu memang udah bawaannya seperti itu sih dari awal proses penciptaannya tuh alurnya begitu. Tapi seiring perjalanan waktu ada masa, ada waktu, ada momentum di mana seseorang itu mungkin mengalami fase bandel dulu, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Terus memang waktu orang per orang tuh beda-beda. Contoh, mungkin aku ketemu kesadaran di umur 30-an. Mungkin Windy ketemu wisdom, awareness, kesadaran ini di umur 20-an. Mungkin Mbak V di umur 40-an. Mbak Umi mungkin di umur 40-an. Farida mungkin dia lebih muda. Jadi waktu-waktu tentang kesadaran ini orang per orang tuh beda-beda gitu.
Jadi kadang kita kalau melihat sesuatu, melihat teman bertumbuh, kok dia kayak nggak ngerti-ngerti gitu. Udah diceritain rilis balik lagi nggak ngerti gitu. Kalau Mbak Umi udah diceritain 3 buku ajaib masih nggak ngerti juga misalnya gitu. Nah, kita teman-teman sebagai yang menemani mereka dalam pay it forward, dalam mengalirkan kembali kebaikan ini, keindahan cerita ini kepada teman-teman yang lain, harus bisa memahami titik ini. Titik di mana semua kesadaran teman-teman itu seperti kurva. Ada yang dari bawah, dia terus naik ke atas, terus dia udah ada di atas, terus naik ke atas, terus mungkin dia ntar turun lagi tuh ke bawah, mungkin ntar ada di bawah lagi. Jadi banyak teman-teman itu memang sebuah keindahan di mana makom kesadaran mereka masing-masing tuh beda-beda berangkatnya gitu. Tapi kita sebagai yang nemenin teman-teman dalam Pay It Forward harus menyadari bahwa itu adalah sebuah keindahan gitu. Dan ketika ada perubahan dari mereka untuk mengerti, itu memang ada waktu mereka masing-masing. Jadi walaupun kita mau mendorong sedorong-dorongnya kita, lepasin aja. Jadi kita melakukan pay it forward ini nggak usah pakai ekspektasi, karena dia akan bertumbuh indah dengan sendirinya. Lepasin aja semua. Hasil dari bagaimana teman-teman bertumbuh, lepasin. Karena memang pasti akan ada waktunya kok dia ketemu titik aha, titik wisdom, titik ngerti, sama seperti kita. Sama seperti kita. Di awal-awal kita juga kok kayaknya belet banget sih, susah banget sih, ini banget sih. Tapi tiba-tiba kok ya aku ngerti sendiri ya. Kok ternyata wisdom itu terbuka sendiri ya. Kok aku aware sendiri, terus kok aku kayak sabar sabar dengan sendirinya gitu. Jadi momentum waktu itu memang juga ada yang punya dan maksudnya ada waktunya gitu. Jadi kita nggak usah punya ekspektasi terburu-buru untuk berharap teman-teman harusnya ini udah mengerti. Ngalir aja untuk semua prosesnya. Nah, berawal dari pemahaman bahwa jiwa ini memang sebuah wadah ruang di mana semua rasa itu akan masuk mengalir untuk kita alami. Naturalnya adalah kita terbuka untuk mengaliri, tidak disumbat, tidak ditolak, tidak lari, tidak menghindar, tapi duduk menerima. Seperti halnya kalau kita belajar dari pohon. Pohon itu mau diapa-apain dia tetap aja diem, tumbuh dan menjadi besar gitu. Seperti halnya bumi. Mau terjadi apapun di atasnya dia tetap aja dalam bentuk welcome gitu. Terbuka untuk menerima. Nah, atas dasar gambaran itulah ketika menjadi ruang, ketika harusnya flowing, tapi pada saat kita kecil, mulai ada belief-belief. Kamu anak petani, nak. Kamu nggak usah mimpi tinggi-tinggi, gitu. Nah, mulai itu ada belief tuh. Mulai ada limitasi tuh. Mulai ada penilaian. Kadang juga mulai ada penghakiman. Kamu rambutnya keriting, kamu nggak cantik, nak, gitu. Kadang anak itu tumbuh mempunyai program di dalam dirinya tanpa sadar justru itu lahir dari orang tua mereka sendiri yang melimitasi anak-anak. Berasal dari ring satu mereka. Nah, sehubungan dengan pertanyaan tadi, TVB, jika ada belief-belief tentang uang, bahwa uang datang hanya saat saya kerja aja, itu limitasi sebetulnya. Itu limitasi, itu adalah belief yang harus dirilis, betul. Harus dirilis. Kenapa? Karena jauh sebelum kita ada, jauh sebelum kita dilahirkan gitu. Ini kesadaran yang perlu kita announce atau perlu kita siarkan ke begitu banyak teman-teman kita. Jauh sebelum kita lahir, itu rancangan blueprint, rancangan master plan, rancangan penciptaannya itu bawaan pabriknya itu udah DNA bahagia dan berkelimpahan. Gitu. Jadi manusia itu sebelum kita lahir dan ada itu udah dirancang bahagia berkelimpahan, udah dirancang hidupnya itu
penuh dengan kebaikan. Hidupnya itu berada di dalam satu makom baik gitu. Makom baik, makom indah, makom dihormati, makom yang ideal sebagai seorang manusia. Nah, itu kertas putihnya seperti itu. Jadi kalau kata handphone, misalnya ini handphone S25 Ultra. Nah, si handphone ini sebelum aku pegang, sebelum ini jadi milik aku, sama si pabriknya ini udah penuh sama fitur, udah penuh sama segala hal yang aku butuhkan. Aku bisa IE, aku bisa WhatsApp, aku bisa Instagram, udah bisa TikTok, udah segalanya udah ada. Jadi rancangan manusia itu segala potensi tanpa batasnya tuh sudah ada dan tersedia. Nah, masalahnya kenapa dia belum mengalami kebahagiaan dan berkelimpahan? Satu, dia nggak sadar kalau ada. Jadi dia nggak sadar di dalam dirinya ada apa. Ketika dia nggak aware, ketika dia nggak sadar, dia nggak akan merealita hadir dalam kehidupan kita untuk kita alami. Karena dia nggak tahu bahwa dalemannya tuh udah seindah itu. Bahwa segala potensi tanpa batas tuh udah melekat ada default di dalam DNA dia, di DNA-nya dia. Jadi satu hal di sini yang perlu kita siarkan, kita ceritakan ke banyak orang, itu adalah sejatinya kamu tuh siapa gitu. Kita hadir di dunia ini, kita ada di dunia ini, kita kan harus tahu kita ini siapa, potensi kita siapa, apa, aturan main yang terjadi sehingga sebuah realita itu terjadi di dalam kehidupan kita itu dia terbentuk atas apa, sistem kerja semestanya apa, SOP-nya gimana gitu. Mbak Fe, Mas Wahyudi, Mbak Umi, kebayang nggak sih kita nih yang udah umur di atas 30, di atas 40, udah celak ada di dunia ini. Terus di titik 40 tahun aja, cara kerja hukum semesta baru tahu sekarang. 40 tahun udah banyak sekali misunderstanding di antara kita dan Tuhan. Ya Tuhan, kenapa aku diuji seperti ini? Kata Tuhan, siapa yang nguji? Kan kamu yang memantul, cuma pantulin balik katanya gitu. Orang hukum kerja semestanya cuma kayak cermin, mantulin doang. Allah, Allah, Tuhan atau apapun nama itu disebut sudah nggak ikut-ikut ngurusin masalah teknis. Gelap kalau satu-satu diurus masalah teknis. Default sistemnya udah ditaruh di badan masing-masing seperti pantulan cermin. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu getarkan, apa yang menjadi energi yang memancar dalam diri kamu, itulah identitas kamu. Kalau pancaran energinya selalu kekhawatiran, selalu kebingungan, ya itulah yang dikasih gitu. Nah, kesadaran ini perlu sekali kita announce gitu. Kalau kata di Islam gitu ya, Nabi Muhammad bilang sebagai seorang Muslim, tugas utama dia adalah syiar. Tugas utamanya itu dakwah. Tugas utamanya itu adalah sampaikan kebaikan walaupun hanya satu ayat. Sampaikan kesadaran ini. Sampaikan keindahan cerita tentang dirimu. Dalam semua potensi yang memang Tuhan udah kasih dalam fitur masing-masing. Karena cara aku menyampaikan beda dengan cara Wahyudi menyampaikan. Dia suaranya bagus loh untuk mengannounce kesadaran ini kepada teman-teman. Suara dia juga candu, mengandung magnet gitu. Aku aja dengerin suara Wahyu di Sadar Nafas Syukur itu meleleh gue langsung. Narasinya tuh indah banget. Gitu ya, Apalagi Teh. kalau materi inti ini Wahyudi, kamu kemas lagi ya untuk menjadi siar buat teman-teman. Prolog untuk menyadari, hai guys, umur udah berapa guys? Udah tahu belum guys kamu siapa? Udah tahu belum cara kerja semesta membuat realita dalam hidupmu? Kalau belum tahu, yuk cari tahu. Oh, Iya, Teh. apa ya Mbak Fe? Ini perenungan dan kesadaran yang membuat aku kayak ketonjok bulak-balik gitu loh. Terakhir-terakhir itu banyak yang private yang usianya itu di atas 60, 70, 70, 65. Dan dia marah-marah sama aku. Kenapa YouTube TVB baru muncul sekarang?
Kenapa, Teh? Aku di umur 65 tahun baru ngerti cara kerja hukum semesta seperti cermin. Kenapa aku baru tahu bahwa lapisan endapan emosi ini menyala di bawah sadar aku? Kenapa aku baru tahu bahwa realita ini hanya pantulan daleman aku? Kenapa di umur 60 tahun aku baru tahu? Coba aku tahu dari umur 20. Itu jadi perenungan gitu loh Mbak Fe buat aku. Betapa tim ini sangat dinantikan karyanya untuk bercerita ke teman-teman yang lain bahwa ada sebuah keindahan yang harus kita tahu gitu. Nah, wadah awal kita, naturalnya kita, cerita tentang siapakah diri kamu yang defaultnya itu sudah bahagia dan berkelimpahan. Itu dulu deh pertama yang harus kita announce dan harus masuk ke data di sini bahwa sejatinya aku itu bahagia dan berkelimpahan. Kita announce bareng-bareng ke semua orang bahwa hak hidup, hak hidup loh, hak hidup semua orang itu harus mengalami kedamaian, kebahagiaan, kelimpahan. Itu hak hidupnya. Jadi tujuan hidup kita ada di dalam bumi ini, di bumi ini lahir ada. Misi jiwanya itu harus ketemu dan mengalami itu. Kalau kamu belum merasakan kedamaian, kebahagiaan, perlahan-lahan kelimpahan, berarti PR-mu masih harus kamu langsungkan dulu sampai ketemu itu. Karena alurnya kita lahir itu kan kertas putih. Betul ya, Farida ya? Kita lahir tuh kertas putih, lalu kita berproses kita jalan kan menuju pulang kan? Benar nggak sih? Kita jalan hidup di dunia ini kan menuju pulang, menuju kembali kepadanya. Kebayang nggak di titik kita hadir di bumi ini udah mulai banyak data yang masuk dan ini penuh jadi endapan. Terus kita mau pulang bawa endapan ini kah? Kita pulang harus merilis ini semua menjadi putih lagi gitu. Misi jiwa kita itu sebetulnya ketemu lagi nih sama kamu yang tanpa batas. Sama kamu yang dalam mindset, aku percikannya, aku eh, percikan nur ilahi, aku percikan cinta Tuhan, aku percikan kasihnya yang punya default cinta tanpa syarat, cinta tanpa batas. Defaultnya itu gitu. Defaultnya adalah hukum kasih kalau kata di Mbak Fe. Ya kan Mbak Fe? Hukum kasih Iya, itu hukum paling tinggi. Hukum paling tinggi. Dan di semua literatur apapun, getaran cinta itu getaran yang udah di atas 1000, udah unlimited, udah alignment dia. Udah pencerahan gitu. Kita harus masuk ke titik itu karena itu adalah sejatinya kita. Kita berasal dari satu energi yang super besar gitu. Energi tanpa batas itu. Kita percikan dari energi yang satu itu. Dan semua yang hadir dalam kehidupan kita itu hanya pantulan pancaran dari getaran energi itu aja. Nah, sehubungan dengan pertanyaan tadi, ini prolognya cukup cukup daging ya. Prolognya cukup daging banget. Nah, wadah ini yang sedari kita kecil mulai masuk tuh belief-belief kamu mah anak petani nah, kamu nggak usah tinggi-tinggi. Ini terjadi nih sama yang private kemarin. Jadi dia udah mulai ada belief dari orang tuanya mimpi nggak usah terlalu tinggi, aku cukup aja bermimpi untuk punya motor karena nggak mungkin punya mobil. Nah, belief-belief itu yang kemarin aku bantu untuk rilis gitu karena kamu bukan itu. Default kamu adalah bahagia, berkelimpahan, dan tanpa batas. Itu defaultnya. Yang selain dari rasa tenang, selain dari adanya rasa tenang, adanya rasa damai, adanya rasa bahagia, adanya rasa cukup, dan adanya rasa berkelimpahan, selain rasa-rasa ini, rilis. Ya, selain rasa tenang, damai, bahagia, berkelimpahan, selain rasa ini, rilis, duduk, rilis. Itu kuncinya nih untuk pertanyaan. Belief-belief ini perlu dirilis nggak, Teh? Yes.
Betul, perlu. Terus sehubungan dengan belief uang datang hanya saat aku kerja. Artinya kita melimitasi kan, kita membuat batasan kan. Nah, sadari bahwa kita punya 4 hukum semesta pada saat di kelas. Nanti teman-teman yang belum punya kesempatan ikut kelas, yang mungkin mendengar video ini, aku sangat sarankan sekali untuk tahu 4 hukum semesta ini. Hukum semesta seperti cermin, hukum tingkat energi, hukum atau law of projection atau hukum proyeksi. Satu lagi yang paling powerful ini jadi daily routine itu adalah law of assumption atau hukum asumsi. Nah, power hukum asumsi ini dia jadi daily routine di buku yang kita keluarkan dan kita announce untuk bisa dipraktekin yang Umi saat ini lagi betul-betul siarin untuk jalanin itu. Di daily routine itu kita ada buku syukur, ya, journaling syukur. Untuk apa? Untuk bikin habit baru, untuk ngisi data baru. Buku syukur. Minimal 3 hal aja yang kamu syukuri di akhir hari menjelang tidur kamu tulis. Kamu syukuri dan itu akan sangat powerful banget itu. After 30 hari itu akan kelihatan perbedaannya ketika journaling syukurnya dilakukan. Yang kedua adalah buku goals. Buku goals ini apa? Jadi kehidupan ini, tadi kita udah cerita bahwa di dalam diri kita itu ada kelimpahan tanpa batas, ada potensi tanpa batas. Dia bentuknya ruang kosong, kosong dia. Tapi yang kosong itu berisi yang tanpa batas gitu. Nah, karena dia kosong, kita perlu isi. Kita perlu isi goal kita apa, tapi lepasin ke ruang kosong tanpa batas ini. Nah, itulah goals kita. Sebagaimana kalau kita mau pergi ke suatu tempat, misalnya Mbak Wahyudi sama Mbak Fe mau pergi nih pakai kereta, sampai di stasiun kereta. Mbak Fe sampai di stasiun kereta, Mas Wahyudi sampai di bandara misalnya. Pada saat sampai ditanya nih mas seseorang, mau kemana? Ya mengalir aja lah, let it flow. It- itu jadinya kehidupannya akan mood, nggak ada tujuan. Nah, buku goals itu untuk menetapkan kita mau step-step apa dalam hidup kita, lalu kita request ke semesta dan kita lepasin hasilnya. Gitu. Itu buku goal penting banget. 1 tahun ini kamu mau apa? Mau seperti apa? Itu buat dan lepasin. Untuk semua sisi kehidupan kita, itu tulis di buku goal. Skripnya pun sangat simple. Apa yang kamu mau, sudah aku terima. Gitu. Narasinya tuh sudah diterima karena sebetulnya kan udah ada dan tersedia semua di dalam. Ketika kita menyadari bahwa kita udah menerimanya, energi tentang power, rasa syukur kita udah menerimanya itu membuat fokus kita terhadap satu titik goal itu, energi itu akan mengarah ke titik fokus yang kita taruh itu. Dan dia akan mengalir dalam realita. Itu buku goals. Lalu satu lagi buku asumsi dari Law of Assumption ini, buku asumsi untuk mewujudkan realita. Nah, jadi, nih, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, Teh Feby, kalau aku ada belief bahwa uang datang hanya pada saat aku kerja, nih ya, berarti kan dia punya asumsi. Dia punya asumsi bahwa uang datang hanya pada saat aku kerja. Asumsi inilah yang dipantulin sama semesta untuk jadi realita. Cara kerjanya begitu. Contoh, aku nih misalnya, kayaknya pasanganku nggak sayang lagi sama aku. It seem like request, hai semesta, aku mau dong pasangan aku nggak sayang lagi sama aku. Oke, your request is my command. Request kamu akan jadi perintah untuk aku laksanakan. Kayak gitu sebetulnya cara kerjanya. Jadi realita Wahyudi saat ini seperti apa? Itu lahir dari asumsi-asumsimu sendiri kemarin. Clear nggak? Realita Mbak V, kejadiannya seperti apa? Itu lahir dari asumsi-asumsimu kemarin. Realita yang terjadi sama Windy saat ini, itu juga dari asumsimu.
realita Farida terjadi saat ini seperti apa itu juga dari asumsimu. Begitu juga Mbak Umi. Ketika misalnya sakit, kayaknya susah ini, ya udah jadinya susah. Ketika misalnya kita punya suami, suami aku mah pelit, ya udah dia bakal jadi pelit. Cuma apa tuh ya, uangnya cuma dari suami, ya sih gitu. Lihat hukum semesta seperti cermin, dia cuma mantulin doang. Mbak Fe misalnya, aduh, kenapa ya teman-teman aku kok pada kayak gini? Kayaknya udah nggak perhatian lagi sama aku. Jadi nuansa baru nih, aku cerita nih lebih dalam tentang tiga buku itu yang selama ini kita memang kayak nggak ngerjain gitu. Nanti harus belajar dari Mbak Umi ini untuk tiga buku itu. Kalau tiga buku itu aku sampai sekarang masih punya itu tiga buku. Masih aku tulis gitu. Yang pertama buku syukur ngisi data baru. Yang kedua buku goals untuk cerita setup masa depan dan aku lepasin. Yang ketiga ini justru data daleman kita yang udah terlanjur ada. Ayo kita rubah asumsi baru. Caranya gimana, Teh? Gampang. Caranya gimana? Kemarin aku tuh kursusin mobil mbak aku. Aku punya mbak. Aku bilang, kamu mau kursus mobil nggak? Mbak aku senang. Aku kursusin mobil. Mbak aku kursus mobil. Udah selesai nih kursus mobilnya. Terus dia bilang, tuh mobil pakai, kamu coba pakai. Pada saat dia pakai, push gitu kan. Mobilnya nyerempet lah ya. Pagar orang atau apa gitu. Rusak sedikit. Mbak aku udah deg-degan. Wah potong gaji nih sama ibu nih. Mobil ibu rusak gitu kan. Potong gaji nih. Nah pas ketemu aku, dia udah gitu ya. Ibu, kamu kenapa gitu? Ibu itu mobil gini-gini diceritain. Pas aku lihat itu memang lumayan agak rusak gitu di dashboard ujung kiri. Terus aku cuma senyum, gak apa-apa. Ibu kok gak marah? Gak apa-apa. Itu masih sinyal semesta. Ibu mau dapat uang 100 juta. Jadi aku gak mau mikir yang gak enak-enak. Jadi kemarin BMW ya, BMW aku. Nih supir aku lagi, driver lagi bawa nih. Nganterin aku ke klinik. Mau suntik vitamin C biasa, imun boosting, suntik vitamin C. Pas aku turun, tiba-tiba dia mukanya pias. Ibu, BMW-nya kegeret. Mana? Oh, oke, no problem. Aku mau punya bisnis baru. Signal semesta saldo BCA aku nambah gitu. Jadi semua realita apapun buat aku itu kalau nggak nambah saldo BCA, kalau nggak bikin aku tambah sehat, kalau nggak mau ada bisnis baru yang masuk dalam kehidupan aku, kalau nggak segala sesuatu pasti akan diganti dengan yang lebih baik. Kenapa aku kayak gitu? Karena aku tahu ada hukum asumsi. Dan hukum asumsi itulah yang berlaku dalam kehidupan kita. That's why teman-teman pasti masih belum ngeh kenapa tagline kita abaikan realita, yang penting respon. Bener nggak? Kenapa sih kita abaikan realita yang penting respon? Ya karena respon inilah yang membentuk realitamu. Jadi mau realitanya kayak apa yang hadir nih, sebetulnya itu netral sebetulnya. Apapun realita yang hadir kan itu cuma pantulan dalam. Jadi realita misalnya Wahyudi ketemu realita yang kemarin lo WhatsApp ke gua kan, Teh Feby gitu kan, lo WhatsApp sesuatu kan, itu kan mengkonfirmasi di dalam lo masih nyala sesuatu untuk dirilis dan untuk diberesin gitu istilahnya. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, coba teman-teman perhatiin, apapun sajian hidangan yang hadir dalam kehidupan kita, itu lagi nyeritain daleman kita. Kalau asik dibikin seru, kalau belum asik dibikin tambah seru aja gimana? Kan hidup cuma permainan dan senda gurau belaka. Nah, balik ke pertanyaan tadi, belief uang hanya datang dari kalau aku kerja. Ya itu kan asumsi kamu. Asumsinya ganti boleh nggak? Tulis di buku asumsi. Ini kan alumni yang nanya ya Farida ya. Jadi mulai ambil beli tiga buku deh di toko buku. Ini tiga buku memang ajaib banget sih. Kalau menurutku ya.
Karena tapi gini, aku juga nggak nyalahin teman-teman. Ketika dikasih daily rutin ada buku yang harus kita tulis, ada 3 bukunya. Teman-teman hanya fokus ke rilis aja, nggak apa-apa. Itu memang masanya lagi itu gitu. Mungkin waktunya sekarang untuk ditambahin lagi bobot yang lebih seru kalau memang manifestasinya mau seru. Jadi 1 buku syukur, 1 buku goal, 1 buku asumsi. Nah, buatlah asumsi-asumsi yang seru di situ. Ketika ada realita baru. Buat asumsi yang seru bahwa langsung aja statement bahwa uang masuk seperti udara. Uang seperti udara, dia ada di mana-mana. Dimanapun aku berada, itu potensi cuan. Bikin seru kayak gitu aja asumsinya. Jadi sejujurnya kalau aku juga dulu kerja ya, dulu juga sedikit asumsi aku seperti itu ketika aku belum tahu cara kerja hukum semesta. Tapi sejak aku bikin mindset bahwa uang itu seperti oksigen, gampang banget dihirup dan nyaman banget dikeluarin. Jadi aku tuh udah sejak berapa tahun yang lalu ya, mungkin dari tahun 2000 ya. Aku uang keluar udah nggak pernah mikir. Maksudnya uang keluar ya ya udah alirin aja gitu, alirin. Jadi misalnya ada uang terus aku taruh di dashboard entah itu 20.000, 30.000, 50.000, 5.000 gitu. Kalau misalnya ngasih parkir ya udah kasih 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 gitu aja nggak mikir ini kegedean nggak ya, ini kebesaran nggak ya enggak. Alirin alirin aja gitu. Karena gini, ketika kita mengetahui bahwa kehidupan ini hanya flowing ya, ada masuk lalu ada keluar gitu. Aliran masuk keluarnya kita lancarin, kita bikin flowing. Ketika uang masuk ada di kita, lalu kita buka juga keran keluarnya, uang itu keluar. Ketika uang itu keluar pakai arigato money, kita mensyukuri uang masuk dan kita mensyukuri juga uang keluar. Pada saat itu uang keluar kita ringan mengeluarkannya, ketika rasa hati kita ringan mengeluarkan uang, maka uang masuk juga akan ringan dan mudah. Gitu. Ketika kita ngeluarin uang rudet nih, aduh ini gini, ini gitu, aduh banyak pertimbangan. Nah, uang masuknya juga kurang lebih kayak gitu tuh ntar. Ketangkep nggak? Uang masuk juga akan kayak gitu. Jadi kita blongin aja boleh nggak? Oh, kita jadi saluran aja gitu. Saluran yang sesuai intuisi aja kayak kemarin gitu. Aku biasa share untuk makan beberapa kota gitu, terus tiba-tiba intuisi, Feb, kayaknya harus masak sendiri deh mbak-mbak 20 pack per hari gitu. Nah, ketika ada aliran tuh biasanya aku nggak pernah mau nolak tuh. Aku langsung, Mbak, kita tiap hari sekarang sediain 20 pack ya, bagi-bagi ke anak yatim atau ke siapa yang di jalan yang sekiranya kalau dikasih makanan itu dia bisa save money dia untuk makan siang tuh uangnya bisa dibeliin beras minimal seliter gitu buat rumah dia. Karena kita udah bantu untuk makan siangnya gitu. Siapin ya Mbak 20 pack per hari gitu. Jadi mulai membuka saluran tanpa batasnya di mana aliran ini tiba-tiba akan mengalir gitu. Bantu itu orang misalnya. Tolong dia. Nah, aku membiasakan untuk membuka ruang itu untuk mendengar dan mengalirkan. Jadi, belief uang masuk hanya dari tempat kerja ini apakah harus dirilis? Yes. Pokoknya semua judul yang melimitasi, yang melimit, yang jadi resisten, rilis. Aku nggak bisa public speaking, aku nggak bisa jadi host, rilis. Karena ketika ada momen hadir dalam kehidupan kamu, tiba-tiba disuruh ngomong, itu artinya kamu diizinkan untuk punya potensi yang tanpa batas dan menggali potensi baru untuk dirimu, yang tentunya itu akan jadi aliran kebaikan buat orang lain. Jadi setiap kesempatan itu adalah bahan-bahan kelimpahan kamu mau hadir dalam kehidupan kamu. Kelimpahan ini kan macam-macam. Kelimpahan ini bisa dikatakan rejeki ya. Nah, rejeki, rizki, rejeki itu kan bukan hanya uang. Bisa kesehatan, bisa uang, bisa pasangan, bisa relationship, bisa rejeki skill, bisa rejeki profil baru, profesi baru. Ini semua rejeki. Ini semua kelimpahan gitu. Jadi kelimpahan tanpa batas itu jangan hanya selalu diasumsikan uang.
kelimpahan itu macam-macam. Kita bisa punya saudara kayak gini juga. Waduh, 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 waduh. Aku kayaknya orang paling bahagia di dunia gitu. Aku tuh kayaknya orang paling bahagia di seluruh dunia. Aku punya Mbak V, aku punya Vivi Farida, aku punya Fiona, aku punya Al, aku punya Mbak Umi, punya Windy, punya Wahyudi. Jiwa-jiwa yang lebar gitu. Itu kayak, aduh kemarin ngeliat TikToknya Mbak V dan Mbak Umi tuh aku tuh speechless. Aku tontonin dan aku nggak bisa berkata-kata gitu. Cuma bisa melihat dengan mata yang berbinar-binar gitu. Betapa indahnya Pay It Forward ini. Betapa indahnya menjadi virus-virus siar kebaikan untuk banyak teman-teman, untuk teman-teman dari tidur bisa melek gitu. Bangun, bangun gitu. Karena kemarin ada yang private umur 70 tahun ke atas, dia bilang kan, Teh Feby, Tuhan ada di mana? Aku nggak bisa nemuin Tuhan. Aku nggak bisa ngerasain kebahagiaan di umur aku 70 tahun ini. Ada di mana kebahagiaan itu? Hmm. Bukankah itu pertanyaan banyak orang? Ketika dia punya masalah, kan ada di mana? Kok aku nggak ditolong? Coba deh renungin. Semua teman-teman yang datang curhat, itu judulnya itu loh. Kebahagiaan kamu ada di mana? Kelimpahan, kamu ada di mana? Kok aku masih terlilit hutang? Kok aku masih terlilit sedih? Kok aku masih terlilit cemas? Kamu ada di mana? Itu pertanyaan aku dulu 2019. Teman-teman semua aku juga pernah mengalami fase itu. Jadi teman-teman itu nggak sendiri. Siapapun yang nonton video ini ya kelak ya. Entah nanti ini disiarkan di mana. Karena kan kalau udah disiarkan di Ngaji Roso tuh ada clipper-clipper tuh ntar tuh membuat lagi video gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton, kamu nggak sendiri. Yuk mulai bantu diri sendiri untuk tahu ada keindahan apa di dalam diri kamu. Bahwa semua solusi itu ada di sini. Betul-betul ada di sini. Nggak perlu kemana-mana. Nggak perlu capek-capek untuk cari guru-guru hebat di luar sana. Nggak ada guru kecuali guru sejati diri kamu sendiri. Nggak ada guru, nggak ada mentor. Nggak ada figur apapun yang terindah kecuali daleman kamu sendiri sebetulnya. Solusinya itu cuma duduk, diem, sadar nafas syukur, ngomong ke dalam. Kasih tahu aku dong. Ada lapisan endapan apakah yang belum aku terima, belum aku lepas, sehingga menutupi kebahagiaan belum aku alami, kelimpahan belum aku alami. Itu harus sabar terus jalanin. Tapi memang 3 buku ini harus mendampingi sih. Karena kan data baru harus diisi, buku data. Buku goal itu untuk menentukan arah hidup step-step kamu tuh mau seperti apa tahapan-tahapannya. Kalau kamu nggak pernah rancang, kamu nggak pernah buat itu, ya udah jadinya seapa adanya aja itu berjalan. Entah di sini mogok dulu, entah itu di sini diem dulu. Tapi kalau kamu udah buat goalsnya, kamu mau apa, udah tinggal dilepasin. Hari-hari udah tinggal ngejalanin tabungan semesta aja terus tiap hari. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Ketika ada belief, uang hanya masuk dari satu titik di pekerjaan, terus aku ada sakit, ada kebas, ada sakit tangan, dan lain-lain. Sakit, mau apapun sakitnya itu cuma cerita di ujung sebetulnya. Sakit kebas, sakit kaki, sakit whatever apapun itu. Sebelum tubuh ini berekspresi ya, hai hai, aku kebas, aku udah nyerah nih, endapan emosinya kebanyakan. Jadi sebelum terjadinya sakit dalam judul apapun, itu ada cerita lapisan endapan emosi yang kamu nggak terima, kamu nggak lepasin. Dia numpuk jadi sumbatan energi di salah satu organ tubuh kamu. Entah pada akhirnya kena ke syaraf, entah pada akhirnya kena ke kepala, entah ke lambung, kemana. Jadi, untuk semua teman-teman yang saat ini masih belum fresh, masih merasakan sakit, duduk dulu untuk ngobrol. Wahai tubuhku, kamu sakit ya kebas.
Ada lapisan endapan emosi apa sih? Aku lupa nih. Yang belum aku terima dan belum aku lepas. Kasih tahu aku dong. Kamu duduk diem aja. Itu nanti memori bawah sadar itu akan naik sendiri. Deng. Tanya aja. Ada kesedihankah di masa lalu yang belum aku terima dan belum aku lepas? Diem. Itu pasti akan flashback. Karena hukumnya ketika kamu bertanya, semesta pasti akan menjawab. Pasti. Itu udah satu paketnya. Ketika kamu nanya ke dalam, dia pasti jawab. Dia pasti jawab berupa tiba-tiba naik aja tuh data ke permukaan, data memori. Dicoba seperti itu untuk teman-teman yang saat ini lagi ada kendala kesehatan, entah itu sakit pinggang, saraf kejepit, apapun. Pahami sebelum sakit itu ada cerita itu. Jadi untuk pertanyaan ini, kebas, sakit tangan, dan lain-lain, sadari ini hanya ujung cerita, tapi ada sumber awal ceritanya, yaitu lapisan endapan emosi yang belum diterima dan belum dilepas. Saranku 15 indikator emosi yang 1 sampai 15 itu nanti mungkin Farida bagiin aja ya ke semua batch ya, yang bagan emosi itu. Nah, teman-teman coba di titik sekarang cek masih adakah di 1 sampai 15 itu yang masih ada nyala di bawah sadar. Kalau masih ada, duduk berdamai sama rasa itu. Sambut, terima. Duduk 5 menit. Untuk merasakan rasa itu, lalu alirkan, lepaskan. TVB aku nggak bisa ngalirin lepasinnya. Ya udah deh, kamu pegang pulpen terus gini aja deh ngelepasinnya. Atau kamu gini, izinkan lepaskan. Nah, atau kamu gini, pada saat rilis, tapi harus 5 menit dulu merasakan ya, dan menerima. Kamu gini, duduk 5 menit, tanda selama ini kamu menggenggam, karena kan realitanya masih nggak asik. Artinya masih menggenggam endapan energi. Genggam, lalu setelah 5 menit udah tipis rasanya, di titik alirkan, lepaskan. Lepaskan. Jadi melepas itu adalah seni, ini adalah seni cerita mengikhlaskan, seni cerita bahwa dengan kesadaran cinta kita menerima. Jadi melepaskan, kan gini ya, simbolnya tuh lepas. Tadinya kita genggam sedih, lalu kita lepas gini. Bukan. Nah, cerita melepaskan ini kan kayak cerita welcome every emotion. Selamat datang semua rasa dalam emosi-emosi. Semuanya itu sebetulnya energi yang satu. Tapi energi ini manifestasinya itu dalam tarian kebahagiaan, manifestasinya dalam tarian sedih, luka, kecewa gitu. Tapi isinya itu energi yang sama, energi cinta. Jadi kalau untuk teman-teman yang susah, teh nggak bisa visualisasi awan, teh nggak bisa visualisasi ngelepas tuh kayak apa. Yang ngelepas kayak kamu megang buku, terus bukunya dilepas gitu, kayak gitu. Segampang dan sesimpel begini doang. Karena kan cuma sebuah keputusan, mau dipegangin atau mau dilepas gitu. Sebetulnya titik melepas itu dari endapan-endapan rasa ini ya, titik melepas itu dia ada di titik. Jadi kata melepas itu bukan ada emosi pergi, ada emosi udah teh aku udah lepasin. Bukan. Melepas itu sebetulnya satu kata yang paling indah sebetulnya menurutku ya dalam perjalanan hidupnya seorang manusia. Kata melepas itu di dalamnya ada sebuah kesadaran bahwa apapun yang hadir dalam kehidupan kita itu juga cinta. Jadi kata melepas itu adalah kata di mana kita menerima luka ini, menerima sakit ini, menerima kecewa ini, menerima sedih ini dengan sebuah kesadaran bahwa oh ini juga cinta. Jadi melepas itu esensinya adalah sadar menerima. Itulah melepas. Sadar menerima dan kita duduk sebentar untuk mengizinkan tubuh ini mengalami, merasakan semua rasa itu. Itulah melepas. Dan menurutku kata melepas itu adalah sebuah seni kehidupan.
sebuah seni kehidupan yang pada akhirnya menjadi lifestyle kita dalam merespon segala sesuatu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak terlalu reaktif yang berlebihan gitu terhadap sebuah realita. Kata melepas ini dalam pemahaman titik terdalam ya, itu menceritakan tentang indahnya sebuah keikhlasan, ikhlas menerima, indahnya sebuah judul ridho, indahnya sebuah judul menerima kodo dan kodarnya. Kalau di rukun iman, itu ada itu, di rukun iman yang terakhir itu, menerima kodo dan kodar, menerima semua ketetapannya, menerima semua sajian yang hadir dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah sebuah ruang di mana segala sesuatu itu hadir untuk mengalir gitu. Nah, kesadaran ini yang kita perlu, kesadaran ini yang kita perlu gitu. Untuk pada akhirnya ketika kita ada di dalam kehidupan ini, kita menjalani kehidupan ini akan menjadi perayaan gitu buat kita. Perayaan yang begitu sangat indah bahwa hidup ini memang harus dirayakan gitu. Pun yang terjadi. Karena di titik kamu rilis dalam pemahaman titik kita itu adalah rilis, sambut dan terima, izinkan kamu mengalaminya, diem dulu 5 menit, 3 menit sampai 5 menit. Setelah itu biarkan dia mengalir flowing, alirkan larut dia ke cinta tanpa batas. Jadi si energi yang menyumbat ini ketika dia mengalir ke cinta tanpa batas, dia akan kembali ke energi pusaran energi tanpa batas ruang segala penciptaan kan.